Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ay maliki jami'il makhluqati. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah Ta'ala, rabbil alamin, yang mengatur seluruh alam, ay malikin jami'il makhluqati, yakni yang mengerajai seluruh makhluk. Wal akibatu ay al ajrul mahmud, dan akibat yang baik, pahala yang dipuji, lil muttaqin, itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ay iqabullahi, yakni pahala dari Allah, bitarkil ma'asi, dengan sebab meninggalkan maksiat. Wassalatu ay ziyadatur rahmati minallahi ta'ala al-makrunati bitaqzim. As-salatu bermula rahmat, ay ziyadatur rahmati, yakni bertambahnya kasih sayang, minallahi dari Allah Ta'ala, al-makrunati, yang disertai bitaqzimi, dengan mengagungkan. Ay at-tahiyyatu minallahi ta'ala, wassalamu, dan keselamatan, ay at-tahiyyatu minallah, yakni penghormatan dari Allah Ta'ala, ala sayyidina Muhammadin, semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ibnu Abdillah, itu adalah putra Abdullah, akmalil khalqi, sepaling sempurna makhluk, khalqon, pada bentuknya, wa khuluqon, dan pada akhlaknya, mab'usin, yang diutus, fi Makkah, di Mekah, wa madfunin, dan yang dikubur, fil Madinatil Musyarrafah, di Madinah yang mulia, wa alihi, dan salawat salam semoga dilimpahkan kepada keluarganya, ay a'wanihi, penolong Nabi, min ahlul iman. Wallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala. Ada, kenapa kalimatnya segala puji? Berarti banyak. Maka ada 4. Satu, ada qadimun liqadimin, Allah memuji kepada Allah sendiri, seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Allah memuji kepada diri Allah sendiri, namanya qadimun liqadimin. Kedua, ada qadimun lihadisin, Allah memuji makhluknya. Seperti mana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Allah memuji Rasul, itu namanya qadimun lihadisin. Yang ketiga, hadisun liqadimin. Hadisun liqadimin itu makhluk memuji kepada Allah. Ketika kita mau ngedoa, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, si makhluk memuji ke Allah, namanya hadisun liqadimin. Dan yang sering terjadi adalah yang keempat, hadisun lihadisin, makhluk memuji makhluk. Kenapa kalimatnya ada segala puji? Agar kita kalau dipuji balikin ke Allah. Ya Allah, lu enak amat hidup lu ya.
alhamdulillah, balikin ke Allah. Jangan kayaknya usaha lu makin sukses aja, ya gua gitu. Lo spekulasi dong jadi orang. Harus berani bikin terobosan baru sukses lo. Jadi lupa aja kalau pujian itu milik Allah akhirnya. Karena orang mah kan cuma nyangka doang. Orang nyangka kita enak, nyangka kita senang, nyangka. Maka dia nggak tahu dalaman kita. Kalau diceritain mah nangis bareng. Nah oleh karenanya, karena pujian itu semuanya milik Allah, kalau dipuji sama orang, kita baca doanya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waj'alni khairan mimma yaqulun waghfirli walahu mimma la ya'lamun. Kayaknya lu makin enak aja hidup. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun, ya Allah jadikan kebaikan apa yang dia sangka. Mudah-mudahan sangkaan dia bener, kita jadi orang senang gitu. Waj'alni khairan mimma yaqulun, ya Allah jadikanlah kebaikan apa yang dia katakan. Mudah-mudahan apa yang dia omongin bener, kita mau orang senang. Waghfirli walahu mimma la ya'lamun, tapi ampunin saya ya Allah dan ampuni dia dari apa yang dia nggak tahu. Dia cuma nyangka doang. Itu makanya kembaliin ke Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan lantas megar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada arti, ada makna. Rob itu namanya yang mengurus. Artinya yang mengurus. Maka kalau ada orang pengen usul ke Allah, dia harus punya guru. Guru itu namanya murabi. Murabi itu yang ngurusin dia. Dia mau zikir diatur sama gurunya tuh. Duduknya pertama duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu buat para pemula mau zikir itu duduknya tahiyat akhir. Kenapa? Supaya kalau dia ngantuk rubuh. Lulus di duduk tahiyat akhir tuh lulus ya, nggak tidur. Duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Lulus lagi dia duduk di tahiyat awal baru silah. Jadi kalau kita kan langsung silah, langsung naik kita mah. Kalau kita nggak pakai kelas 1, nggak pakai kelas 2, langsung kelas 3. Iya nggak langsung aja. Karena kita mah kan bukannya nggak mau pakai jalur khusus kita mah, enggak. Kalau itu mah kan orang-orang yang pengen pakai jalur khusus, yang pengen wusul ke Allah Ta'ala, pengen enak sama Allah, maka harus ada yang nuntun. Namanya murabi. Itu tidurnya diatur, bacaannya diatur, wiridannya diatur, sholatnya diatur, sunahnya diatur, semuanya diatur. Nah itu, maka nggak boleh kelebihan. Kelebihan aja sesuap, ya udah nggak bisa bangun. Kalau kita kan nggak ngaruh, boro-boro sesuap, kelebihan sepiring aja nggak ngaruh kita. Nggak ngaruh kita mah, tetep aja nggak bangun juga. Makanya satu ulama bilang, Al Imam Ali itu, ada satu ulama Ali Sufi, dia punya murid. Muridnya 1 tahun belum dikasih wiridan, 2 tahun belum dikasih wiridan. Karena si guru ngeliat nih belum cocok nih maka ngewirid. 3 tahun belum dikasih wiridan, karena selama 3 tahun dikobong gak dikasih wiridan, keluar dia kabur nyari guru lain. Nyari guru lain supaya dengan tujuan dapat wiridan. Dapat guru baru, dikasih wiridan. Kata gurunya yang baru, kalau lu pengen enak ibadah ke Allah tuh lu baca zikir ya Allah 100 kali. Ya baca 100 kali, laporan belum enak guru tambahin 200, belum enak tambahin 300, belum enak sampai 1000, nggak enak itu kayak kita. Begitu lama ketemulah sama temennya yang dulu satu pondokan. Temennya sama guru yang pertama. Temu ngobrol, kata temennya yang udah jadi, "Lah, ente di sini?" "Iya." "Bukannya di sana dulu?" "Enggak." "Kenapa?"
Saya 3 tahun di sono nggak dikasih wiridan, saya kabur aja nyari. Terus di sini dapat, alhamdulillah dapat wiridan. Enak ibadah? Enggak. Kata temennya gini, ente bacanya jangan ya Allah, terus bacanya ya syaikhi, ya syaikhi, ya syaikhi. Wahai guruku, wahai guruku, wahai guruku. Ini mau ke Allah tapi bacanya wahai guru, wahai guru, wahai guru gitu. Coba aja, dia baca. Baru 50 enak, nikmat, kayaknya zikir enak, tenang. Baca ya saihi, ya saihi. Begitu dia balik lagi ke ya Allah, enggak enak lagi. Ya terusin baca. Dapat beberapa hari ketemu sama guru yang pertama. Datang dia ke rumah guru yang pertama. Datang ke rumah guru yang pertama, kata gurunya belum ngomong, dikata gini, belum ngomong. Mau ngapain? Nanyain wiridan gitu. Ya kayak orang sini datang ke rumah guru, ngapain lo? Ngopi ya? Ya guru gitu. Nanyain wiridan? Iya. Kata gurunya, lu belum pantas nyender ke Allah. Makanya lu baca ya Allah, ya Allah, ya Allah nggak enak karena belum pantas nyender ke Allah. Lu nyender dulu ke guru lu, ntar guru lu yang nyender ke Allah. Makanya ketika lu baca ya saihi enak. Ya baca tuh, udah besok ngebaca ya Allah, ya Allah. Ya baca ya besoknya ya Allah, ya Allah. Enak. Nah, ini artinya sekelas RT belum pantas ngomongin presiden. Belum pantas gitu. Gimana nih Teh? Ya gue sih punya presiden, lu belum pantas. Kata RT, kata RW, gua dulu yang nyender, baru lu nyender ke gua gitu. Jadi ada aturannya. Murabi. Jadi murabi itu nggak boleh ngomong kenapa. Man qala li ustazihi limaza. Siapa muridin itu orang yang pengen ke Allah, ngomong sama gurunya, emang kenapa guru? Ya udah, nggak beres hidupnya udah. Ya kalau orang yang tak khusus itu yang dia emang nggak boleh ngulet dikit. Disuruh gurunya tuh lu baca ini, emang ngapa guru baca ini? Ya udah nggak beres, nggak lulus tuh. Begitu doang. Kalau kita mah kan ngelawan dulu sama guru, makanya nggak lulus. Ini mah ngomongin orang tak khusus, ini mah ngomongin orang yang khusus. Kalau kita mah kan jalan mana aja kita cari, ya kanan kanan macet ya kita pindah ke kiri, mana aja kita cari gang. Makanya kita mah lama nyampenya. Iya, belum enak mulu ibadah. Sebab kenapa? Jalannya kebanyakan, jalan mana aja kita pakai, nggak tak khusus. Itu arti Rob yang mengurus. Kalau maknanya, makna Rob itu 3. 1, Al-Ijad, Allah yang mengadakan. Kenapa kita ada? Karena diadain sama Allah. Kenapa virus ada? Ya diadain sama Allah. Itu nggak pakai apa, nggak pakai masker. Penyakit mengguru dari Allah, yang nyemin Allah, semuanya beres sama Allah. Saya mau bagaimana Allah aja, belum pantas juga kita ngomong gitu. Ya belum pantas juga, karena kita mah ngomong begitu itu kalau cocok sama nafsu. Lempengan gak cocok sama nafsu mah ya ini mau kemana? Mau kerja guru. Emang apa? Gak punya duit. Karena gak punya duit mah dari Allah, biarin aja, Allah juga tahu yang lagi gak punya duit. Enggak nih guru mah, ini mah kudu kerja. Lempengan cocok sama nafsu bagaimana Allah, tapi kalau gak cocok sama nafsu ya cari gitu. Jadi kudu imbang, makanya ada Qadariyah, ada Jabariyah. Qadariyah orang yang menghilangkan hakikat bagaimana syariat. Kalau Jabariyah orang yang menghilangkan syariat, maunya hakikat. Kalau kita adanya di tengah-tengah. Jadi ijad Allah yang mengadakan. Yang kedua al-iqdam. Iqdam adalah Allah yang mentidakadakan. Bisa ada diadakan oleh Allah, bisa tidak ada ditidakadakan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah imdad. Imdad itu nikmat Allah yang terus menerus
ngasih nikmat ke kita sedetik nggak putus. Jadi kayak wayang kulit kita mah. Wayang kulit bisa terbang dibikin terbang, wayang kulit mukul dibikin mukul sama dalang, wayang kulit nonjok dibikin nonjok, nendang dibikin nendang, terbang dibikin terbang. Nggak pernah dilepas sama dalang, dilepas aja sama dalang, ya habis. Imdad tuh namanya. Terus-terusan kita dikasih sama Allah nikmat, namanya nikmat imdad. Nggak pernah tuh jantung kita berhenti berdetak, nggak pernah napas kita nggak masuk keluar, terus dikasih. Sampai kapan? Sampai mati, masih terus, sudah mati juga. Begitu kita mati, kita ada di alam barzah. Di alam barzah, raudhatun min riyadil jannah, kuburannya jadi taman surga. Berarti diurusin lagi sama Allah. Selesai sampai situ? Oh enggak. Bangkit dari alam barzah hari kiamat namanya. Di masar dia masuk ke surga. Di surga itu tidak ada habisnya. Berarti seorang diurusin sama Allah Ta'ala enggak ada habisnya. Orang diurusin sama Allah Ta'ala itu enggak ada habisnya. Makanya imdad, terus-terusan Allah ngurusin kita. Kita mah ibadah sama Allah ada selesainya. Mati selesai udah. Udah nggak ngaji, udah nggak puasa, udah nggak ibadah. Kalau udah mati berarti udah selesai tugas. Tapi Allah ngurusin kita, bukan semenjak kita masih hidup. Ada mati diurusin lagi, sampai di akhirat diurusin lagi. Imdad namanya. Makanya Rabbil Alamin, yang mengatur, diatur sama Allah Ta'ala. Alam dunianya dibikin, tumbuh-tumbuhannya dibikin, binatangnya ditaruh, baru ditaruh Nabi Adam. Begitu orang lahir, susunya dulu disiapin, ya, pakaian si anak kecil, otoknya, bedongnya, celananya disiapin, beres semuanya lengkap, baru oroknya dikeluarin. Bukan orok dulu baru ada susu, tapi susu dulu baru orok. Rob namanya, diatur sama Allah Ta'ala. Kalau kita kan enggak. Begitu jalan-jalan ngeliat burung bagus, beli burung, kandangnya belum punya. Akhirnya burung dikardus 3 hari 3 malam. Itu burung dikardus, satu mau dipindahin mati. Kalau kita ngeliat ikan bagus, beli, belum punya akuarium, beli aja taruh di toples. Kalau Allah enggak, Allah disiapin dulu semuanya, disiapin semuanya. Rapi diatur sama Allah Ta'ala, baru orangnya diadain. Rob namanya, Rabbil Alamin. Makanya kudu yakin ada kepengurusan Allah. Kalau nggak ada aturan Allah Ta'ala, kalau nggak ada aturan Allah Ta'ala, di Tenabang tukang baju yang lantai 5 nggak laku. Ya nggak laku sih, orang lantai 5 jauh banget tapi laku. Lagi yang jelek gak kawin-kawin kalau nggak ada aturan Allah. Ini namanya Rabbil Alamin, diatur, udah beres, udah dibesekin, udah hidup udah dibesekin, besek, nggak bisa ketuker, nggak ketuker. Semua orang kan besek ayam dada, pengen ayam dadanya, nasinya rada pulen, ada sambal goreng, ada pete diiris-iris, kan pengennya begitu. Semua orang itu hidup pengen rezekinya banyak, umurnya panjang, badannya sehat, jodohnya orang cakep, kan pengen begitu. Tapi orang udah dibesekin bagaimana? Mau protes. Begitu diambil besek, nggak mungkin kita milih kan? Nggak mungkin lah. Dibagi besek sama panitia nggak mungkin milih. Bawa ya bawa aja. Rabbil Alamin, kembalikan semuanya ke Allah. Ai maliki jami'il makhluqat, yakni yang mengerajai seluruh makhluk. Makanya nggak boleh ngasih nama anak Malikul Mulki, haram hukumnya. Namanya siapa nih? Biar keren, Malikul Mulki. Iya. Ini nama siapa nih? Gopilin. Wal akibatu al ajru mahmud lil muttaqin. Akibat yang baik, pahala yang baik adalah diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kunci kalau pengen nggak ngaji gampang. Ngajinya biasa kayak kita, tapi pinternya motot gitu. Ya mengaji sehari udah kayak ngaji seminggu, ngaji seminggu udah kayak ngaji 2 setahun, cerdas.
Nah itu guru saya lagi cari caranya bagaimana. Saya juga lagi nyari. Allah janji, wattaqullaha allamakum ma lam takun ta'lamu. Takwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian ilmu yang kalian tidak tahu. Takwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang kalian tidak tahu. Berarti kalau pengen dapat ilmu laduni, ya kudu takwa. Ilmu itu kan kayak dua. Ada ilmu kayak air di kali. Artinya air kali itu banyak. Kali Angke dong, banyak air, tapi kotor. Ada sampah, ada kasur, ada sofa, wah, apa juga banyak. Satu ilmu boleh ngaji, ini kayak ilmu boleh kayak air di kali. Ilmu boleh ngaji itu dapatnya banyak. Coba dah. Tadi siang udah ngaji, habis maghrib ngaji lagi, besok ngaji lagi, besok ngaji lagi, banyak dapat. Tapi kotor. Kotornya habis ngaji ngomongin orang, habis ngaji ya biasa, habis ngaji ada aja yang dengkiin, kotor. Nah, bagaimana caranya biar keminum? Saring dari 100 kubik paling yang keminum berapa kubik sih? Kita ngambil air 100 kubik, setelah disaring cukup sekali penyaringan? Nggak cukup. Disaring lagi cukup 2 kali? Belum. Disuling lagi sampai 5 kali penyaringan baru bisa keminum. Paling dari 100 kubik yang bisa keminum berapa? 20 kubik. Nah, ilmu hasil belajar itu banyak dapatnya, cuma nggak nyangkut di hati. Biar nyangkut, nyampe rumah diliatin, sedih ya. Kata bininya, sedih amat pak, terharu amat. Gue nggak ngerti ini. Gue nggak ngerti ini apaan, Jayadi apa Jaidun bacanya ini. Jayadi apa Jaidun ini, diliatin terus dipak itu baru nambah. Kalau hasil ngaji doang mah baru dapat 50%, dibaca nambah 75%, dipakai nambah 100%. Berarti kalau bisa, untuk bisa jadi 100% perlu 3 kali penyulingan baru bisa kepake. Kalau nggak begitu nggak kepake, cuma sebatas ngerti tapi belum nyerap, belum bisa minum, namanya belum bisa kepake. Kedua, ada ilmu yang ada air yang nyumber ya, air yang nyumber. Apalagi namanya satelit, artesis, itu keminum semua. Kedua, ada ilmu yang langsung dari Allah, dibagi sama Allah langsung, dan itu ilmu kepake semua. Kapan Rasul belajar? Nggak pernah Rasul ngaji, tapi Rasul pinter karena diajarin langsung sama Allah. Itu namanya ilmu laduni. Nah pertanyaannya, bagaimana guru biar dapat tuh ilmu laduni? Nah itu kuncinya. Allah ngasih solusi, wattaqullaha allamakum ma lam takun ta'lam. Ilmu laduni namanya. Tapi rata-rata kalau orang yang cepat pinter begitu, umurnya nggak panjang. Iya, terserah itu, saya kalau mau saya kasih, tapi umur nggak panjang. Kalau mau saya jajain nih. Iya loh. Kalau mau ayo baca doa bareng-bareng, terus saya akan bilang aja tuh mobil tuh, tapi umur nggak panjang yang gitu rata-rata. Nggak sampai 50, nggak sampai 60, nggak. Berapa Buya Uci itu pintar, cerdas, ilmu apa ada? 56 umurnya kan. Kayak Haji Ahmad Syarifuddin Basmol itu orang cerdas, hadis hafal, Bukhari hafal itu 56 sama. Makanya kan saya tanya, kalau mau saya bagi, cuma yang udah umur 55 ya dikit lagi berarti. Yang udah 55 berarti tinggal setahun, apalagi udah 56 kurang sebulan. Badrun mau
Badun kan baru 25. Ya masih lama. Mas Badun baru 25 aja. Wal akibatul lil muttaqin. Tadi kasih takwa. Wa mayyat, makanya takwa mah sampai dipesen saking pentingnya warga Indonesia mengetahui Pancasila. Dulu kalau hari Senin itu upacara pembacaan proklamasi Pancasila. Pembacaan teks Pancasila, Pancasila satu, Tuhanan Yang Maha Esa gitu kan. Lalu dulu, kalau sekarang masih ada nggak upacara gitu? Nggak ada, makanya anak sekarang ditanya Pancasila nggak ngerti, nggak hafal. Itu penting buat warga Indonesia agar orang paham dengan Pancasila. Makanya lagu W.R. Supratman itu, lagu Pancasila itu adalah kalimatnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu yang dibangun. Jiwa bangun, jiwa pemaboknya buang. Buang tuh jiwa pemaboknya. Udah hilang tuh jiwa pemaboknya. Ada botol minuman, ya nggak minum, jiwanya udah hilang kan. Tapi minumannya doang dibuang, jiwanya masih jiwa pemabok, nggak ada minuman, baygon dia isep. Karena masih ada jiwa. Jiwa judinya buang, bukan judinya yang diberantas. Ketika jiwa judinya buang, hilang, ya udah beres, aman, diajak udah nggak mau. Tapi judinya diberantas, jiwanya masih ada. Begitu masang bola dia jadi judi, motor kiai aja jadi judi, main tebak-tebakan berapa nih platnya gitu, main taruhan. Karena jiwa ngajinya bangun. Kalau jiwa ngajinya dibangun, biar lagi di mana pulang ngaji ya, karena jiwanya udah jiwa demen ngaji. Tapi kalau jiwa ngajinya belum ada, setempelan nggak ngaji. Berarti maka itu yang harus kita kaji. Itu dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, saking pentingnya takwa, itu 1 minggu dipesen sampai 2 kali mesen. Kalau kagak mesen takwa, nggak sah Jumatnya. Alhamdulillahi wahda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tadi khutbah kedua dipesan lagi. Usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seminggu 2 kali dipesan itu takwa. Saking pentingnya takwa, cuma kita orang paham. Kalau khutbah kedua memang lagi senang-senangnya gitu. Iya tidur. Tapi kalau itu aneh ya. Ntar lempengan khotib ibadallah inna mereka aja lantas. Iya, kayak orang ngaji lagi ngaji pulas pengantar wallahu alam bisawab, seger. Setan bisa sama setan emang. Ntar udah gitu ya pergi hayat dah. Itu saking pentingnya takwa. Takwa ilahi madaru kulli sa'adatin wattibaul hawa ra'su syarri khabaila. Takwa kepada Allah Ta'ala pangkal segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mengikuti hawa nafsu pangkal kesesatan dunia akhirat. Saking pentingnya takwa, Rasul apa mesen? Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Itu saking pentingnya takwa, dipesan sama Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun dan kapanpun engkau berada. Itu saking pentingnya, hal yang penting tuh. Wassalatu aizadatur rahmati minallahi ta'ala al-makrunati bitta'zim. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita. Apa salawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Ta'ala
dan para malaikat Allah yusholluna membaca selawat mereka ala nabi. Artinya beda. Kalau yang datang bawa karung, bawa bokor, namanya pengemis, ya, tukang minta-minta. Kalau yang datangnya ke wali kota bawa map pakai jas, namanya donasi. Donasi, bukan lagi minta-minta, tapi namanya lagi donasi. Sebenarnya intinya sama nggak? Minta-minta juga nggak? Sama. Cuma karena yang datangnya ke wali kota, jangan dibilang lagi minta-minta duit, ya, ke wali kota, lagi donasi. Nggak sopan loh, orang pakai serebet dibilang minta-minta, gitu. Lagi donasi. Kalau yang ngambil ayam namanya maling. Kalau yang ngambilnya miliaran namanya koruptor. Banyak banget maling di DPR ya? Nggak ada di DPR mah. Koruptor. Maling bukan, koruptor. Sama sebenarnya pekerjaannya, tergantung dari siapa datangnya. Kalau dari guru ke murid namanya ngasih hadiah, ngasih sedekah. Orang kaya ke orang nggak punya, sedekah. Murid ngasih guru jangan sedekah. Rumahnya guru apa susah banget disedekahin sama murid. Guru disedekah usir ke susah amat ruannya. Jangan dibalik. Namanya hadiah. Lu beli apa nih tuh? Beli kado. Lu mau sedekah sama pacar lu? Enggak, gue mau ngasih hadiah sama pacar gua. Sama pacar bisa ngomong ngasih hadiah, sama emak mau sedekah ente atuh bocah. Sedekah itu dari atas ke bawah. Dari orang kaya, orang susah, dari guru ke murid namanya sedekah. Kalau dibalik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas namanya hadiah. Anak ngasih orang tua hadiah, murid ngasih guru hadiah, RT ngasih RW hadiah, RT ngasih lurah hadiah, lurah ngasih RT sedekah. Jangan dibalik. Tapi emang itu seperti itu. Lalu di Sulamun Nawarak itu apa kalimatnya? Ujungnya itu paltimasun waqo'a. Saya kalau ngumpul sama yang kagak hafal jadi kagak hafal. Kalau lagi sendiri mah hafal itu Sulamun Nawarak itu. Di amrun ma'asti'la wa aksihi du'a gitu. Sama. Jadi kalau misalnya, nah sekarang Allah baca selawat, malaikat baca selawat, kita baca selawat, sama nggak artinya? Beda. Tukang minta-minta, yang ngambil ayam maling, ngambil punya orang. Yang di DPR ngambil punya orang, tapi bukan maling, namanya koruptor. Nah artinya ketika kalau dari Allah ke Nabi baca selawat, namanya ar-rahmah. Maka dikatakan ziyadatur rahmati al-makrunati bitakzim. Ketika Allah baca selawat, maksudnya Allah menambahkan kasih sayangnya kepada Nabi disertai dengan mengagungkan. Kalau dari malaikat baca selawat apa namanya? Kalau dari malaikat baca selawat namanya malaikat yastaghfiruna, memohonkan ampunan kepada Allah untuk Nabi. Dari Allah namanya Allah memberikan rahmat, dari malaikat namanya malaikat memohonkan ampunan. Kalau dari selain Allah dan malaikat namanya doa. Manusia baca selawat berarti namanya manusia berdoa. Batu baca selawat namanya batu baca doa. Pohonan baca selawat berarti pohon baca doa. Jadi walaupun bentuknya satu, pekerjaannya satu, tapi karena datangnya dari yang berbeda-beda, maka artinya pun berbeda. Mananya berbeda. Itu namanya makna sholawat. Wassalamu ay at-tahiyyatu minallah ala sayyidina. Dan salam ya ini penghormatan. Iya huyitum bitahiyatin. Kalau kalian diberikan penghormatan, bitahiyatin dengan satu penghormatan.
Kita diberikan penghormatan sama orang. Fahayyu bi ahsaniha, balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik. Au bi misliha, atau minimal sama. Mana penghormatan? Tahiyatul Islam bis salam. Penghormatan orang Islam membaca salam. Assalamualaikum. Balas dengan lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Au bi misliha, atau minimal sama. Waalaikumsalam minimal. Assalamualaikum warahmatullah, balas dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau nggak mau lebih, minimal sama. Jangan sampai kurang. Minjem duit itu mulangin sunahnya lebih. Minjem duit 1 juta 3 bulan, ya sunahnya lebih indah 1.500.000. Jangan sampai kurang. Ini mah kurang minjem. Berarti boleh dong guru lebih. Syarat, tidak boleh ada perjanjian di depan. Bang, nyudit bang, ada duit 1 juta. Gua kasih tuh, berapa lama? 5 bulan dah. Ya gua kasih tuh. Tapi lu pulangin 1.500.000. Nggak boleh itu mah. Ada perjanjian di depan. Ada perjanjian. Sunnah ini mah ngelebihin. Tahiyatul Islam bis salam. Baca salam. Wa tamamu tahiyatikum bil musafaha. Dan sempurnanya penghormatan kalian adalah salaman. Bersalaman itu penghormatan udah sempurna. Kalau kita baca assalamualaikum itu udah menghormati. Tapi kalau pengen sempurna, salaman. Wa tahiyatul yahud biwad ilyadi ala fami. Penghormatan orang Yahudi meletakkan tangan di atas bibir. Coba Obama presiden Amerika kalau dia naik podium itu, nah itu yang pakai orang Islam. Nah, kisbay sayang kisbay, papa ngojek dulu ya. Ya Allah ya Rabbi, ngojek aja pakai kisbay. Itu yang pakai orang Islam. Itu di Hajar Aswad kalau tawaf istislam diangkat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini kan enggak. Gitu. Itu orang Yahudi yang pakai kita. Wa tahiyatun nasara. Makin ngaji makin salah mulu ya. Kata kali gua ngaji makin bener hidup. Pokoknya banyak banget yang salah ngaji ini rohnya. Emang begitu. Kayak orang ke dokter, pertama mules doang, begitu ke dokter kolesterol tinggi, gula tinggi, kita adalah jantung ya, apa yang rembet gitu. Kayak orang belanja ke Indomaret mau beli minyak doang, gula dibeli, teh dibeli, apa aja dibeli. Kayak kita ngaji mulanya ngebenerin sholat dah, banyak banget yang salah romanya ini. Wahiyat wa tahiyatun nasara biharkatil usbu. Penghormatan orang Nasrani itu ngerakin tangan. Dadah. Orang Nasrani, dadah. Nggak apa-apa dadah, tapi tangan lempeng aja. Dadah. Dadah. Gitu. Jarinya jangan bergerak. Biharkatil usbu, jarinya bergerak, ya udah. Yang bergerak, dadah, papa pergi gitu. Hah? Kayak film unyil jadinya ya. Itu budaya. Jadi jangan sampai kita salah. Punya orang kafir kita pakai. Orang Islam itu nggak ada istilah tukar cincin, nggak ada. Nah itu dipakai sama orang Islam. Cara tukar cincin, ngapain anak laki pakai tukar cincin? Apalagi cincinnya emas, haram makainya. Nggak ada prawedding, nggak ada kawin bulan apa bulan udah foto main cemplakan. Nggak ada itu budaya, bukan budaya Islam. Nah itu yang kita perlu ketahui. Wassalamu ay at-tahiyyatu minallah ala sayyidina Muhammadin, atas semoga dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul khalqi khalqan wa khuluqan. Nabi itu paling sempurna makhluk bentuknya. Dalam bentuk Nabi paling sempurna, of the best. Maka dalam kitab Buddha dikatakan seakan-akan tidak pernah ada lagi manusia yang dilahirkan seperti Rasul. Enggak ada.
Khulukon paling mulia akhlaknya juga. Diludahin, yang ngeludahin gak ada dicari. Ke masjid diludahin, pulang diludahin, besok gak ada yang ngeludahin, ditanya kemana yang ngeludahin, sakit, pulang ke Siti Aisyah, bawa makanan dilengokin. Coba kalau kita, lo nggak tahu sih gue ustad, ya, gitu. Khulukon akhlaknya super, udah nggak ada yang bisa ngelawan. Makanya Nabi itu mulia bukannya zaman Nabi doang. Sebelum zaman Nabi Adam pun Nabi Muhammad memang udah mulia. Begitu Nabi Adam diciptakan, begitu melek, ada tulisan di gerbang surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, siapa itu Muhammad? Kata Allah Ta'ala, orang yang ruhnya aku ciptakan, nurnya telah aku ciptakan sebelum engkau. Bahkan Nabi Adam nikah, mas kawinnya baca selawat ke Nabi Muhammad. Mas kawinnya tuh pengen nikah sama Siti Hawa, mas kawinnya baca selawat. Makanya Nabi itu mulia bukan di zaman Nabi aja, zaman Nabi Adam pun Nabi udah mulia. Sekarang tetap Nabi yang mulia. Khalqan wa khulqan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bi'fa'na bima 'alamtana Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'limin anta razuqana al-wasi'ah wa anta razuqana al-amana. Wassalamualaikum.